Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus kita rasakan hingga saat ini. Tuhan memberkati kita, memberkati setiap keluarga kita yang percaya kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga, mari kita terus membangun komitmen kita untuk terus melayani Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan atas kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau terus memberkati kami, memberkati setiap keluarga kami, dan kami terus membangun komitmen
kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Kami terus menyembah, kami terus memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Ini doa kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kelegaan, menguatkan kita saat kita lemah, dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, maka pada hari ini
kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, dan menyembah Engkau. Dan kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Dan mampukan kami untuk duduk dengan tenang, mendengar firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu bagi umat-Mu hari ini. Berfirman kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Namun kita hanya akan membaca pada ayat yang ke-8, 9, dan 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari ke hari. Sidang jemaat Tuhan, tanpa terasa hari ini adalah hari yang keempat kita diizinkan Tuhan untuk hidup di bulan Oktober. Itu berarti 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Sesuai dengan kalender gerejawi dan arahan dari Ibu Gembala, maka bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Oleh karenanya, semua khotbah, semua renungan harus berbicara mengenai keluarga Kristen. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan menemukan sebuah tema, sebuah topik yang berjudul rahasia kebahagiaan keluarga Kristen. Saudaraku, menarik sekali dari bacaan kita hari ini. Secara khusus pada ayat yang ke-10. Saya akan kembali membacanya bagi kita. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudaraku,
Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin pesta kepada pemangku hajat atau pelaksana pesta. Dia memujinya bahwasanya kebiasaan orang biasanya dihidangkan terlebih dahulu anggur yang baik. Setelah itu baru yang kurang baik. Tetapi pemangku hajat ini berbeda. Yang menyediakan dari awal yang baik sampai akhir pun yang baik. Saudaraku, berbicara tentang anggur, itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kedamaian. Kadangkala dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan rumah tangga, yang terjadi adalah orang hanya akan merasakan kebahagiaan di awal-awal. Makin lama berubah bukan bahagia, bukan rasa manis tapi rasa macam. Berubah menjadi rasa pahit. Dan pada akhirnya, endingnya adalah keluarga tersebut berantakan. Ini hanya terjadi buat keluarga-keluarga yang bukan keluarga Kristen. Keluarga Kristen dimulai dari kebahagiaan. Kebahagiaan terus bertambah kebahagiaan, bertambah bahagia, dan akan tetap bahagia. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa sih rahasianya supaya keluarga Kristen yang bahagia, tambah bahagia, dan tetap bahagia? Hal pertama, yaitu kita baca dari ayat 2 dan ketiga. Kesimpulannya, ayat 2 dan 3 adalah keluarga Kristen supaya bahagia menghadirkan Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana menghadirkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak akan pernah hadir secara langsung dalam sebuah keluarga manakala dia tidak diizinkan, dia tidak diundangnya. Bagaimana cara kita undang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita? Caranya adalah mengundangnya di dalam setiap doa kita. Sebagaimana ibunya Tuhan, Maria, ketika mendengar bahwa dalam pesta itu terjadi masalah, yaitu kekurangan anggur, dia datang kepada Tuhan Yesus, menyatakannya, menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Maka demikian pula kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, rumah tangga Kristen. Jika ada masalah, mari serahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Baik itu masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak-anak, baik itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, apapun masalah kita serahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk bertindak. Jika Tuhan sudah turun tangan dan Tuhan bertindak, saya yakin semua masalah kita pasti terselesaikan. Oleh karena itu, teruslah hadirkan Tuhan Yesus dan serahkanlah pergumulan hidup kita kepadanya. Yakinlah, Dia akan bertindak. Hal kedua yang harus kita lakukan agar kebahagiaan tetap ada, bertambah dan tetap bahagia itu ada dalam keluarga Kristen adalah melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dengan setia. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus meminta kepada pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan, mencedoknya, pelayan-pelayan tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang berbantah-bantah. Mereka dengan penuh ketulusan hati setia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka mengantarkan air yang telah berubah menjadi anggur kepada pemimpin pesta,
mereka pun dengan tulus hati mengantarkannya. Artinya saudaraku, supaya kita terus mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita, rumah tangga kita, maka kita harus dengan setia melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Siapakah yang harus memulainya? Yang harus memulai melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan keluarga, pertama-tama adalah suami atau ayah. Istri dan anak-anak akan meniru dan melaksanakan apa yang telah mereka lihat dari sang ayah atau suami di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam melakukan perintah Tuhan. Seperti tadi saya katakan, istri dan anak-anak akan meniru, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh suami atau ayah mereka. Contoh sederhana, di saat kehidupan kita di new normal ini, ayah mengatakan kepada anak-anak, "Nah, ini hari Minggu." Arahan dari pemerintah adalah mereka yang usianya 50 tahun ke atas dan kurang sehat, ibadahnya di rumah. Yang sehat harus ikut ibadah di gereja. Namun apa yang terjadi? Ayah yang sehat pada waktu itu tidur-tiduran. Apa yang terjadi? Anak dan mamanya atau istri tentunya akan mengikuti apa yang mereka lihat dari sang ayah. Mungkin mereka akan terus tidur, menikmati hari Minggu. Tetapi jika ayah atau suami mengatakan melakukan firman Tuhan dengan setia dan dia sehat, tentunya dia akan mengajak anak-anak untuk melakukan ibadah keluarga, membangkitkan mesbah doa yang telah didirikan di dalam rumah masing-masing. Artinya saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan dengan setia, itu patokannya, pedomannya adalah ayah di dalam keluarga, ibu di dalam keluarga. Anak-anak akan mengikuti apa yang mereka lihat dari ayah dan ibu mereka. Oleh karena itu, maka supaya keluarga kita, rumah tangga kita tetap bahagia, ingat, figur ayah dan ibu sangat penting di dalam memberikan contoh teladan di dalam melakukan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Jika melakukan firman Tuhan dengan setia, jika melakukan perintah Tuhan dengan setia, saya yakin anak-anak pun akan demikian. Contoh lain, ketika setiap bangun pagi, sebelum mengadakan tugas, sebelum mengadakan kegiatan, sebelum mengadakan aktivitas, jika sang ayah langsung mengajak seisi rumahnya untuk terlebih dahulu mendasari semua kegiatan dengan ibadah bersama. Dan jika ini terus dilakukan dan terus dilakukan, saya yakin ini akan tertanam terus dalam pemikiran, di dalam hati istri dan anak-anak, sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Kapanpun, dimanapun keluarga ini berada, mereka ingat bahwa untuk memulai semua aktivitas kita, semua aktivitas mereka
tentu mereka akan dasarinya dengan beribadah dahulu kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kebahagiaan itu. Untuk memperoleh kebahagiaan dan kebahagiaan terus bertumbuh dalam sebuah keluarga, maka harus keluarga itu terus dan senantiasa melakukan firman Tuhan dengan setia. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini mengoreksi kita sekalian, baik jemaat dan kami sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan ini jadi bahan introspeksi diri kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah di dalam kehidupan kita selama ini kita hanya pintar untuk berdebat, pintar hanya untuk berteori, ataukah kita juga melakukan firman Tuhan? Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini berarti harus adanya keseimbangan antara iman dan perbuatan. Harus adanya satu kata dengan perbuatan harus berjalan lurus, harus seimbang. Tidak hanya kita berteori saja, tetapi tidak pernah melakukan. Tapi saya yakin, semua saudara, semua kita yang mendengar dan menonton siaran ini, tidak hanya akan menjadi pendengar-pendengar setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Hal ketiga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita, agar kita terus bahagia, adalah hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Sebuah keluarga akan terbentuk manakala ada kasih yang timbul dalam hati sang ibu dan sang ayah. Ketika kasih ini mengikat mereka, sehingga mereka mau menyatakan janji mereka dalam sebuah pernikahan, maka kasih ini pun harus terus dan senantiasa menjadi dasar dalam rumah tangga mereka. Kasih yang bagaimana, saudaraku? Kalau kita baca dalam kitab suci, kalau kita menggunakan bahasa Inggris, mengatakan bahwa kasih itu hanya satu, itu love. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kasih itu dibagi menjadi 4. Kasih eros, kasih philia, kasih storge, dan kasih agape. Sebelum menikah, tentunya cinta yang dimiliki oleh pasangan itu adalah kasih eros. Tetapi ketika dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka yang harus berdiri kita posisikan di atas segala kasih adalah kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut imbalan. Kasih yang tidak pernah mengharapkan imbalan. Tetapi kasih yang siap sedia untuk berkorban. Kasih yang siap sedia untuk berkorban. Saudaraku, siapakah yang harus berkorban dalam rumah tangga? Keluarga Kristen? Maka saya mengatakan, ketika dua orang insan, ketika ayah dan ibu dinikahkan, mereka telah mengucapkan janji nikah mereka akan setia satu dengan yang lain. Tidak menunggu orang lain setia dulu, baru kita balas dengan setia. Tetapi kita harus setia dulu, dan tentu akan dibalas dengan setia. Suamilah, ayahlah yang harus berkorban buat istri dan anak-anak. Ayahlah
yang harus melakukan yang namanya kasih agape terlebih dahulu. Ayah sebagai seorang suami, dia adalah kepala istri. Maka dia harus bertanggung jawab untuk mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Harus berkorban buat istri dan anak-anak sebagaimana Kristus Yesus terhadap kita, umatnya, sebagai mempelai wanita. Dia rela mengorbankan tubuhnya, jiwanya, rohnya dipaku di atas kayu salib demi menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan, kasih itu dibagi menjadi 4. Kasih eros, kasih filia, kasih storge, dan kasih agape. Supaya keluarga kita, rumah tangga kita tetap bahagia, terus bahagia, maka kita harus tempatkan kasih agape di atas segalanya. Kasih yang siap berkorban tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari anggota keluarga yang lain. Dan kasih juga harus perlu dipelihara. Bagaimana caranya memelihara kasih? Saudaraku, supaya kasih itu tetap terpelihara, maka semua anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, dan anak-anak, harus memiliki kerendahan hati untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Tidak memupuk kebencian terhadap satu dengan yang lainnya. Tidak mengingat-ingat kesalahan satu dengan yang lainnya. Tapi yang ada adalah kata maaf, maaf, dan maaf. Jika di luar sana orang berkata, saya hanya ikut saja. Jika engkau memaafkan saya juga memaafkan engkau. Tapi jika saudara berbuat jahat dengan saya akan lebih lagi. Atau bahasa kita biasa di kampung, katanya, ada padi, ada baras, ada ngale, ada balas. Saudaraku, jika di dalam memaafkan, jika di dalam mengampuni, kita menerapkan prinsip yang seperti ini, apa bedanya kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, dengan orang-orang di luar sana? Kenapa? Orang-orang di luar sana juga tahu cara berbuat demikian. Bahkan ada seorang pendeta berkata demikian, jika kita berbuat demikian, apa bedanya kita dengan ternak peliharaan kita? Yang jika kita memberi daging, dia bersama dengan kita. Dan ketika kita sekali melemparnya, anjing ini akan membenci kita, ternak ini akan membenci kita selamanya. Oleh karena itu, supaya keluarga kita tetap bahagia, maka kita harus memeliharanya dengan kasih. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memaafkan. Tidak mengingat-ingat, tidak membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh pasangan atau oleh anak kita. Tetapi dengan kerendahan hati, mau untuk mengampuni. Kasih yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga komunikasi. Harus adanya komunikasi dalam keluarga. Apapun masalah yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi,
Mari dalam keluarga, biasakan diri untuk komunikasikan itu di antara ayah, ibu, dan anak-anak. Mari cari jalan keluar bersama. Jangan mencoba untuk mengambil jalan pintas. Jangan mencoba untuk membuat keputusan tanpa adanya komunikasi dengan anggota keluarga. Jika hal ini kita lakukan, saya yakin semua yang kita lakukan sudah disepakati, maka akan berjalan dengan mulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita tentu mengharapkan rumah tangganya, keluarganya bahagia, tambah bahagia, dan tetap bahagia. Ingatlah firman Tuhan yang baru kita baca, kita dengarkan hari ini, bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya keluarga kita tetap bahagia. Yaitu, yang pertama, menghadirkan Tuhan dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepadanya. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dan yang ketiga, hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Terus menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu. Di mana oleh karena kasih-Mu kami dapat melaksanakan ibadah minggu hari ini dengan baik. Sebelum kami kembali ke tugas kami masing-masing, maka hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, jagalah mereka, jagalah kami sekalian, dan luputkanlah umat-Mu dari serangan pandemi virus corona. Baik umat-Mu yang ada di Indonesia, yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kota Ngabang, dan umat-Mu yang berjemaah di gereja Dayak Borneo. Sekali lagi kami mohon kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah kami semua. Jaga dan lindungi kami semua, dan sertai dan pimpin kami di dalam melaksanakan setiap tugas kami setiap hari. Biarlah semua tugas yang kami lakukan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, kembalilah ke tugas-Mu masing-masing dengan mengingat firman Tuhan, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan-Mu setiap hari. Maka keluarga-Mu, rumah tangga-Mu akan bahagia, bertambah bahagia, dan terus bahagia. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menjaga, melindungi kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menyebut kita sebagai saleh-salehnya. Amin.